Oke, Bu. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak-bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Bagaimana keadaan di daerah tempat tinggal Bapak semua? Apakah jaringannya memadai? Tempat saya alhamdulillah memadai, Bu. Pak Zainal kayaknya. Tempat saya hilang-hilang timbul ya, Bu. Sama nih, Kayak Pak. Lampung lah ya. Kalau misalnya nanti saya juga kejadian seperti itu, mohon maaf ya Pak ya. Karena jaringan di daerah saya luar biasa. Ini kebetulan jaringannya lebih baik, Pak. Oke? Baiklah di sini, baiklah di sini saya akan memaparkan materi kita tentang asesmen diagnostik. Ada Bapak Ibu sebelumnya marilah Pak kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Pak. Di sini yang mau saya paparkan yaitu tentang asesmen diagnostik. Bapak-bapak ada yang mengetahui itu tentang asesmen diagnostik? Sebelum saya masuk ke materi. Saya, Bu. Iya Pak Fuad, silahkan. Jadi asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang kita lakukan sebelum kita melakukan pembelajaran. Ya, misalnya kita menanyakan tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan. Seperti umpamanya materinya sepak bola. Kita mungkin bertanya, Anda sekalian, apakah Anda mengetahui tentang teknik-teknik permainan dalam permainan bola kaki? Seperti itu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih untuk Pak Fuad. Baiklah, Bapak-bapak sekalian, kita lanjut saja ke agenda sesi saat ini. Materi yang saya ajarkan yaitu tentang asesmen diagnostik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tujuan asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif. Dan yang ketiga, asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari asesmen diagnostik yaitu secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi siswa awal pembelajaran. Kemudian asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, asesmen non-kognitif. Yang pertama yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Kemudian yang kelima, mengetahui gaya belajar serta karakter serta minat siswa tersebut. Kemudian untuk tujuan asesmen diagnostik kognitif, yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kemudian selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah seperti apa. Kemudian yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa tersebut di luar itu seperti apa, Pak. Kemudian yang terakhir, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Karena kita ketahui ya Pak, siswa itu memiliki karakter, gaya belajar, serta minat yang berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Begitu kan Bapak-Bapak?
Iya, Bu. Kemudian tahapan melaksanakan asesmen non-kognitif itu yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, kemudian adanya tindak lanjut. Tindak lanjut. Oke. Tips di sini yaitu keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Lanjut, Pak. Asesmen diagnostik non-kognitif. Contoh kegiatan persiapannya yaitu yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi, misalnya emotikon menangis, emotikon tertawa, emotikon sedih, seperti itu, Pak ya. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa, misalnya kamu belajar apa hari ini, apa saja kegiatanmu hari ini, kemudian apa harapanmu di masa yang akan datang. Kemudian lagi Pak, selanjutnya asesmen diagnostik non-kognitif, contoh kegiatan pelaksanaan yaitu pertama meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya, entah dia menyampaikannya itu dengan bercerita, menulis, atau menggambar. Karena itu tadi Pak, setiap siswa itu kan memiliki latar belakang pembelajaran yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Lanjut Pak, asesmen diagnostik non-kognitif, strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaan yang kita sampaikan itu jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu berpikir kepada siswa. Tidak ketika kita bertanya langsung kita harapkan jawabannya. Biarkan siswa tersebut berpikir, karena kan tidak semua siswa yang bisa menjawab pertanyaan kita itu dengan refleks. Lanjut Pak. Asesmen diagnostik non-kognitif tindak lanjutnya yaitu identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan diajak berdiskusi empat mata. Kemudian menentukan tidak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa beserta orang tua bila diperlukan. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Oke, selanjutnya sebelum saya lanjut materi, sepertinya kita sudah mulai mengantuk ya Pak. Ada yang bisa pimpin ice breaking hari ini? Pak Fuad mungkin? Saya ya? Iya. Apa ya? Tepuk pramuka mungkin Pak. Saya coba ice breaking-nya apa ya? Raut wajah, Bu. Oke. Ketika saya, bagaimana Ibu membuat raut wajah ketika menikmati buah-buahan. Nah, nanti saya lemparkan kepada Ibu. Umpamanya saya mulai dari saya dulu ya. Saya mempunyai buah pisang. Buah ini saya makan. Nyam, nyam, nyam. Nah, seperti itu kira-kira Bu. Nanti saya lemparkan, habis itu saya punya buah lagi, nanti saya lemparkan gitu kan. Oke Pak, berarti bergantian ya Pak? Iya Pak, Pak Zainal mukanya belum nampak. Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan berarti? Sudah. Bentar Bu. Bapak kan pakai HP ya Pak ya? Digeser. Iya Bu. Saya pun handphone yang bisa nih. Iya Pak. Bisa ya. Kalau ngomong Pak Zainal baru keluar dia. Oke. Sekarang saya punya buah durian. Saya akan memakan buah durian. Nah, sekarang saya lempar ke Pak Zainal buah manggis. Buka dulu lah buahnya Pak, baru dimakan. Buka dulu. Ya. Pahit berarti ya kalau sama kulitnya. Iya. Pahit sama kulitnya. Oke, lanjut. Kasih juga sama Bu Betty buah apa lagi Pak? Ya, saya kasih Bu Betty buah salak. Oke, terima kasih Pak Zainal atas buah salaknya. Di sini saya kurang bisa Pak membuka buah salak karena takut luka tangannya. Minta tolong kepada Pak Fuad untuk membukakan buah salak. Ini Pak Fuad.
Oke, terima kasih Bu Betty. Saya akan kerjakan tugas Bu Betty. Saya telan sama Oke. Sambil bijinya. Oke. Terima kasih kepada Pak Fuad yang sudah memimpin ice breaking pada hari ini. Kita beri aplaus untuk Pak Fuad. Oke. Oke. Terima kasih. Baik Bapak-bapak, kita lanjut ke Sampai dulu, ya. boleh Pak, silahkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahap pembelajaran diagnostik kognitif adalah yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Oke Bapak-bapak, kita lanjut. Next, asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan yaitu yang pertama membuat jadwal pelaksanaan asesmen, yang kedua identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang ketiga susun pertanyaan sederhana. Yang pertama meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Kemudian yang kedua, pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Dan yang ketiga, pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuai pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Karena pada masa pandemi ini kita ketahui ya Pak, banyak siswa, bahkan kita semua mengajar siswa itu secara daring, tidak luring ya Pak ya. Kemudian asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan tindak lanjut, lakukan pengelolaan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelasnya. Kemudian bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga, dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang varian atau bermacam-macam sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang kita harapkan. Oke, asesmen diagnostik kognitif, contoh perencanaan soal hingga tidak lanjut. Asesmen awal matematika kelas 3 ini Pak ya, yang saya jadikan contoh. Tujuannya yaitu menjelaskan dan menentukan panjang, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Persyarat dan tujuan pembelajaran, mendeskripsikan dan menentukan. Kemudian hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Untuk jawaban dari contoh perencanaan asesmen soal hingga tindak lanjut ini Pak. Jawaban skor A dia paham utuh, jawaban B dia paham sebagian, dan jawaban C dia tidak paham. Oke, terima kasih. Sampai sini. Bagaimana Bapak-bapak? Sudah Ya. mengerti? Ibu, Dari penjabaran, jelas. ya sangat jelas Bu. Dari penjabaran Ibu tadi sangat mudah bagi kami untuk memahaminya. Mungkin perlu diulang lagi kira-kira Bu. Saya belum paham ini terkait asesmen
diagnostik non kognitif, ya kan? Oke. Nah, di situ ada strategi tanya jawab. Mm-mm. Nah, strategi tanya jawab ini yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. 2, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. 3, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, ini termasuk strategi diagnosis non kognitif itu ya, Bu? Iya, Pak. Itu merupakan contoh dari diagnostik non kognitif. Berarti ini bisa kita terapkan di dalam membuat asesmen ya? Iya, Pak, iya. Ini semua bisa kita terapkan dalam membuat asesmen diagnostik non kognitif. Karena di sini kan kita sebelum melakukan pembelajaran itu kita harus mengetahui bagaimana keadaan siswa kita, apakah dia siap untuk menerima pelajaran kita, karena kan itu tadi Pak, setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda sehingga kita sebelum memulai pembelajaran kita harus mengetahui kesiapan siswa tersebut. Terima kasih. Siswa itu berarti unik ya, Bu ya? Iya, Pak. Berbeda-beda, unik. Ada yang rajin, ada yang sebenarnya malas mungkin Pak ya. Kalau dikatakan kepintaran, mereka itu memiliki kepintaran masing-masing, cuman karena tingkat kerajinan dan kemalasan yang berbeda, sehingga peserta didik itu harus kita ketahui latar belakangnya. Terima kasih. Lalu Bu, ini kan non kognitif ya. Iya Pak. Yang kognitifnya Bu? Yang kognitifnya, asesmen Di kognitifnya. Ketika di kelas ya Pak ya? Iya, ketika di kelas. Oke, untuk ya kognitifnya kita sebagai guru olahraga ini Pak, saya contohkan misalnya pada materi bola besar. Kita tanya apakah siswa itu tahu contoh permainan bola besar itu seperti apa? Kan kita mengetahui itu pengetahuannya tentang pelajaran kita. Kemudian contoh-contoh permainan bola besar itu apa saja gitu. Menurut saya itu Pak. Ada lagi? Berarti ya bisa saya simpulkan ini asesmen diagnostik kognitif ini memang berasal dari pengalamannya atau pengetahuannya yang sebelumnya ya Bu ya? Iya Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Mungkin saya ingin membedakan antara non kognitif dengan kognitif. Iya. Berarti kalau non kognitif itu di luar pengetahuannya Iya. gitu kan? Bisa jadi seperti kalau kognitif kan itu berasalnya dari pengetahuannya dan pengalamannya. Iya. Berarti kalau non kognitif itu di luar dari yang itulah kira-kira ya Bu ya. Iya Pak, iya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oke. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya Pak, yaitu tugas untuk ini Pak ya. Nanti saya kirim contoh tugasnya seperti ini Pak. Bisa dilihat Pak. Di sini ada rancangan asesmen diagnostik. Bisa terlihat Pak? Belum Bu? Masih PowerPoint tadi ya Pak? Iya. Oke, tunggu sebentar ya Pak. Oke. Bagaimana Pak, terlihat? Masih putar-putar Bu. Oh, masih putar-putar. Oke, ini Bapak-bapak, tugas untuk Bapak-bapak yang nantinya bisa Bapak-bapak kumpulkan melalui via WA. Ini contoh tugasnya yaitu rancangan asesmen diagnostik. Yang pertama yaitu jenjang kelas. Di sini saya contohkan yang punya saya ya Pak ya. Iya Bu. Tunggu sebentar Pak. Nih di sini rancangan asesmen saya yaitu jenjang kelasnya yaitu kelas 10. Capaian pembelajarannya peserta didik dapat menunjukkan kemampuan berbagai penerapan keterampilan gerak, hasil evaluasi pengetahuan yang benar, mengevaluasi dan mempraktekkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkaitan kesehatan, kebugaran jasmani terkait keterampilan, kemudian pola perilaku hidup sehat serta menunjukkan perilaku dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai aktivitas jasmaninya. Kemudian tujuan pembelajaran
di sini yaitu peserta didik mengetahui praktek salah satu kebugaran jasmani. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan konsep dari kebugaran jasmani. Kemudian asesmen non-kognitifnya yaitu bakat dan minat informasi yang akan kita gali. Kemudian pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan yaitu apakah peserta didik sudah mengetahui tentang kebugaran jasmani, kemudian apa saja keterampilan kebugaran jasmani tersebut. Ya. Oke, nanti saya share ya Pak tugasnya di grup WA. Iya, Bu. Oke Pak, kita lanjut ke bagaimana Bapak-Bapak sekalian dengan materi yang saya sampaikan tadi menurut Bapak-Bapak? Apakah ada yang ingin disampaikan? Secara keseluruhan nggak ada, Bu. Sudah paham dan insya Allah dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi. Oke, terima kasih Pak. Oke, di sini sebelum kita akan kuis ya Pak ya. Di sini kuisnya yaitu clue-nya benar atau salah. Jadi Bapak-Bapak silahkan jawab benar atau salah saja Pak. Bisa dilihat Pak soalnya Pak. Lagi nunggu, Bu. Oke. 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 Pak Jainal kelihatan Pak? Ya, ya. Oke, kelihatan. Kita mulai saja ya Pak. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Oke, duluan Pak Fuad ya Pak Jainal. Pak Fuad mendapatkan poin 10. Kita lanjut. Ini Terima pertanyaannya kasih. siapa cepat dia yang Dia dapat. dapat. Oke. Soal Hadiahnya kedua. durian ya, Bu? Hadiahnya salah tadi Pak. Salah hadiah. Oke, soal yang kedua. Bercerita, menulis, dan menggambar adalah contoh pelaksanaan kegiatan asesmen non-kognitif. Benar atau salah? Benar. Benar, Benar. Bu. Oke, Pak Jainal. Pak Fuad. Oke, 10. Pak Jainal 10, Pak Fuad 10. Oh, bersamaan ya? Oh iya, sama Pak. Kemudian Ya. soal yang nomor 3. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi adalah 4 mata, salah satu contoh kegiatan tindak lanjut asesmen diagnostik non-kognitif. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Oke, Pak Fuad. Benar lagi. Pak Fuad 20, Pak Jainal 10. Kita lanjut, Pak ya. Soal nomor 4. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengetahui kemampuan akhir siswa dalam semua mata pelajaran. Benar atau salah, Pak? Salah, Bu. Salah. Salah, Bu. Pak Jainal atau Pak Fuad tadi? Salah, Bu. Suaranya seperti suara Pak Jainal. Oke. Pak Zainal aja, Bu. 20 seorang betul. Baik. Jawabannya salah karena asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan di awal pembelajaran. Kemudian lanjut Pak ya. Soal yang terakhir berarti sama-sama 20 ya Pak ya. Ini penentunya siapa pemenangnya. Ya. Asesmen diagnostik kognitif tidak bisa diberikan kepada siswa yang belajar dari rumah. Benar atau salah? Salah, Benar. Bu. Salah. Oke, Pak Fuad. Karena asesmen diagnostik kognitif ini bisa kita berikan kepada siswa yang belajar baik itu di rumah maupun di sekolah. Oke, selamat untuk Pak Terima Fuad. kasih. Beri Makan aplaus untuk salah. Pak Fuad. Makan salah. Oke. Sampai sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kedepannya, untuk besok Pak ya, jangan lupa tugasnya di-share saja melalui WA. Sudah saya share tadi Pak tugasnya di WA grup. Baiklah,
untuk pemaparan materi saya pada hari ini saya cukupkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena kita semua masih dalam proses belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu, Dulu Matikan. Pak. Iya.